Kita lanjut lagi nih, barusan terputus oleh azan dan sedikit makan siang. Oke. Sekolah rimba, gimana tadi Pak? Sekolah rimba tuh pada akhirnya menentukan ini nggak, caramu melihat proses pendidikan gitu-gitu. Banget, maksudnya orang jauh dengan fasilitas pendidikan yang pada umumnya lah itu ya. Dia bisa berjuang sedemikian rupa seperti yang ditulis sama Kak Butet di sini, gimana mereka kemudian merelakan banyak hal untuk bisa membantu teman-teman di sekolah ya, teman-teman di ini di Bukit 12 ya. Di Bukit 12 ya. Bukit Untuk 12. dan yang pendidikan yang benar-benar mereka Taman Nasional. butuhkan. Gitu. Kontekstual banget emang si Butet kan sekali. pada Itu kan awal ya dasarnya kan ya pendidikan pada kontekstual. awalnya kan dia cuman mengajar membaca, baca tulis. Tapi terus kan di situ diceritakan juga mereka punya kebutuhan sendiri yang beda dari tempat lain. Iya benar. Itu ya juga akhirnya yang bikin aku punya kesadaran bahwa ya sama seperti hal yang lain, pendidikan itu juga kita bisa menyesuaikan porsinya gitu, kebutuhannya gitu. Ya mereka mau diajarin IPA, mereka lebih pinter dong daripada di buku gitu, karena mereka hidup di situ, nggak masuk diajarin IPA. Mereka mau diajarin keyakinan, mereka udah punya keyakinan sendiri gitu, dan itu jadi kontra akhirnya kan di negara kita karena tidak diakui gitu. Untuk kependidikannya ya memang ya gitu ada hal-hal yang memang harus diprioritaskan untuk pendidikan gitu. Ini nih bantu banget Kak Butet sama Mas Fawas ya langsung, karena nggak beda jauh ini, nggak beda jauh. Si Fawas ini kan emang relawan sekolah. Buku Fawas juga yang kemudian aku punya kesadaran bahwa oke, aku guru gitu. Tapi kemudian sebenarnya yang banyak belajar itu harusnya aku. Si pengajarnya bukan kemudian belajar. Aku yang ngajarin mereka gitu. Kamu harus tahu ini, harus tahu itu gitu. Itu tuh jadi bikin aku punya kesadaran ini. Oke, kita memang punya, maksudnya karena kita di lembaga gitu, kita punya jadwal untuk ini gitu. Tapi untuk masukin itu ya kita juga harus mempelajari karakter si anak kan. Itu tuh benar Mas Fawas tuh, oh iya ya gitu, padahal dulu mungkin aku belajar dari mereka tapi tanpa kesadaran itu loh Gil, tanpa memiliki kesadaran bahwa memang oh iya ya sebenarnya tuh yang belajar tuh kita gitu, bukan kita yang kemudian kita doang yang ngajarin. Bukan cuman akhirnya yo aku guru, aku lebih tua dari kalian gitu. Itu tuh yang aku setelah baca bukunya Mas Fawas yang kemudian punya kesadaran itu gitu. Si Fawas nih di lokasi yang sama ya sama si Kak Butet ya? Awalnya kayaknya. Terus dia kayaknya ke Papua dan Sulawesi. Aku sebenarnya membaca buku ini tuh mirip sama Kak Butet. Hanya saja bedanya di situ ya. Dia tuh kayak lebih menyerap, terutama dengan anak-anak ya, dengan anak-anak lebih menyerap, lebih ke maksudnya aku yang belajar mereka. Nih, aku yang belajar nih jadi gitu. lebih ini kayak pengenalan gitu. Itu tuh dari Mas Fawas aku yang kemudian punya kesadaran itu ya, jadinya aku di sekolahku yang sekarang aku menerapkan itu. Jadi aku tahu tuh karakter satu-satu muridku ketika aku ngobrol sama tapi orang tuanya. Tapi nggak susah Pak, kan banyak tuh murid-murid. Ya gimana caranya kita deket kan gitu. Emang kamu berapa sekelas tuh? 30, 28 gitu. Satu kelas doang? Sekelas. Kamu nanganin berapa kelas? Yang aku pegang adalah yang, kan aku wali kelas. Wih, wali kelas? Wali kelas. Jadi maksudku yang aku kuasai karakternya ya muridku ini toh gitu. Muridku yang cuman aku ngajar ya aku tidak memperdalam itu. Ya aku menyesuaikan maksudnya, tapi nggak apa-apa, iklan aja. Tapi yang aku pegang karena aku harus bertanggung jawab sama mereka yang lebih, aku kan harus bertanggung jawab pada wali murid adalah yang kelas yang aku pegang. Kalau yang lain itu ya sekedar masih
menyesuaikan gitu. Tidak secara totali benar-benar aku pelajari gitu. Tapi kalau yang murid kelasku sendiri itu aku pelajari sekali karena aku harus berkomunikasi sama orang tua mereka kan. Jadi ketika aku datang itu ketika kita harus ketemu ya aku bilang, anak ibu gini ya gitu. Mereka gimana meresponnya? Ya mereka kan itu nggak biasa kan? Nggak biasa kan ya. Wah iya cara-cara miss seperti gitu. itu. Oh miss iya gitu. Iya anak saya memang gitu. Ada anak yang nggak bisa dimarahin. Ada anak yang dia emosinya bisa meledak sekali, bisa meledak sekali gitu. Jadi aku cerita ke orang tuanya. Iya miss ya mereka ya kemudian ya makasih miss gitu-gitu, manggilnya miss kalau di sekolahku. Dia tuh ya aku sampaikan kalau saya nggak bisa marahin anak bu gitu. Ketika mereka punya kesalahan, maksudnya yang tidak keluar dari norma entah agama dan norma kemanusiaan gitu, mereka tidak asusila dan yang lainnya, saya tidak bisa sampai kemudian marah-marah ke anak-anak enggak. Tapi si orang tuanya menyarankan begitu. Menyarankan anak saya kalau nakal nggak apa-apa bu, dipukul aja. Tapi sebenarnya di sekolahku itu tipe yang jangan sampai punya kasus untuk sampai ngubit anak gitu, nggak boleh. Saya kalau selama bisa diajak ngobrol, saya ajak ngobrol. Menarik tuh. Di sini nggak biasa soalnya pendekatan. Itu cuma aku Gil juga, guru yang lain enggak maksudku. Ya mungkin bahkan di mana-mana juga ya pendekatan yang lebih personal terhadap anak dalam proses pendidikan. Kan yang penting sudah dikasih materi, anaknya hafal, sudah. Aku tuh nggak mau gitu. Jadi aku pelajari, anak ini nggak bisa. Ada anak-anak muridku tuh dia dikenal bandel sama guru lain. Tapi ke aku itu dia nggak. Karena aku anak ini nih nggak bisa dimarahin. Jadi ketika ada guru laporan, Miss, ini gitu. Aku panggil dan tidak langsung aku judge gitu. Kamu gini ya gitu. Aku tanya dulu. Terus dapat laporan gitu. Kamu dari kelas ini kenapa gitu. Itu mereka bisa sampai yang nangis cerita. Oh iya. Kenapa tuh katanya? Menarik saya yang disalahin duluan bu. Kalau aku memang tahu dia tipe anak yang dia kalau nggak ada yang nyala nggak bakal bales gitu. Meskipun dia bandel tapi dia tipe yang seperti itu sebenarnya gitu. Ya nakalnya anak-anak lah gitu. Ya aku bilang, dia cerita. Oh ya sudah gitu, yang penting ini sudah tahu. Jadi nanti dia ke guru lain itu akhirnya berani tuh Gil. Nggak hormat tuh, nggak respect. Tapi kalau ke aku gitu, ya aku tapi juga ngerem sih. Maksudnya tidak kemudian melindungi mereka biar mereka akhirnya tambah kurang ajar sama yang sana. Ya aku kasih tahu tiap guru itu kan beda gitu ya. Tapi harusnya gitu, kalau kamu memang tidak salah ya coba jelaskan. Gimana mau jelasin Miss? Gurunya masuk langsung marah-marah. Rata-rata gitu ya gitu. Sementara aku tuh nggak mau. Aku dengerin dulu gitu. Iya sih. Tapi pernah tuh Gil, ada tempo-tempo yang kemudian aku nggak mau ambil pusing tuh. Kalian nggak bisa diatur, sudah saya tinggal. Silakan belajar sendiri. Itu tuh ada yang aku sedang tidak bisa menguasai emosiku, timbang aku kemudian cuman jadi guru yang marah-marah tapi itu nggak masuk buat anak-anak gitu. Itu buat apa gitu. Itu tuh aku biasanya milih keluar kelas biasanya. Terus ini ya anak-anak kayak akhirnya ya aku bisa ngerasain gimana juga sayangnya mereka. Aku ajarin makan bareng. Orang tuanya tuh akhirnya mensupport itu loh. Aku bilang ayo mau makan bareng gitu. Nanti sumbangan lauk kita makan bareng gitu. Waduh. Kayak aku pas di kuliah dulu gitu. Jadi orang tuanya datang juga tuh? Enggak, orang tuanya tuh support banget sampai bawain lauk macem-macem. Kan aku foto, aku masukin. Wah, seneng anak-anak diajarin gitu. Iya, sampai segitu. Ya aku berusaha mengkomunikasikan sebisa mungkin ke orang tua. Cuman memang karena proses belajar sekarang itu beneran yang nggak bisa gitu, nggak bisa dilakukan seperti itu. Kan nggak kumpul, jadi beneran. Wah. Masih di sana masih belum tatap muka? Kayaknya baru semester ini mungkin. Baru mau. Di sini udah soalnya. Iya, di sini udah. Di Praksan itu agak ketat dan ini masih beneran separuh kapasitas, jamnya aku ketemunya cuman
sebentar aja. Tapi paling enggak itu tuh bisa bantu. Sebenarnya kan aku kalau membahasakan ke orang tuanya itu, orang tuanya kan udah mulai, wah Miss sebel nih, saya nggak bisa nanganin anaknya gini. Ya aku bilang, anak-anak tuh sebenarnya jauh lebih stres dari kita, Bu. Cuman mereka tidak bisa membahasakannya. Gitu. Mereka tidak punya pengetahuan lebih dari untuk apa yang mereka ya? sekarang, gitu. Sebenarnya anak-anak tuh jauh lebih stres dari kita, gitu. Kalau kita dewasa, kita sudah punya akses lebih dari anak-anak, kita punya ini itu, kita ngatasinnya bisa. Anak-anak ngatasinnya, yuk apa yang dikasih orang tuanya? Ya handphone. Iya sih. Yuk ini. Jadi kalau kita mau menyalahkan anak-anak secara keseluruhan, anak-anak mau belajar, ya sebenarnya kita juga sian, Bu, gitu. Iya sih. Karena sebenarnya ya anak-anak tidak bisa membahasakan kalau aku jenuh, aku ingin yang lain. Sedangkan akses mereka ya kelas 5 SD ya segitu, kelas 4 SD ya segitu. Aku ngajar kelas 4 sama kelas 5 gitu kan. Ya gimana ya sebenarnya ya yang orang tuanya yang harus ini. Iya ya orang tuanya juga sumpek kan, apalagi tambah urusan ekonomi Nggak juga bisa udah kemana. pasti Iya, ini ya. itu juga. Ya nggak bisa kemudian sama-sama harus bisa apa ya? Ya aku belum punya anak soalnya ya. Aku juga tuh. Maksudnya jadi aku tidak Belum tahu tuh. tidak paham betul dengan bagaimana kondisi emosi, psikologis ya, dan sebagainya ketika harus menghadapi, dia harus menyelesaikan masalah perekonomian, domestik, anak, suami dan orang tua, semuanya lah ya. Jadi aku ya bisa nasihatinnya cuman gitu, ya nggak apa-apa Bu, seininya anaknya. Ya aku kasih tahu anak-anakku sebenarnya juga sama stresnya sama kita, cuman mereka tidak bisa membahasakannya. Ayo dibantu bareng-bareng. Kalau nggak ngerti silakan saya hubungi, saya siap kapan aja. Ya gitu sih bantunya. Ya bekalku itu, aku bukan dari PGSD kan, aku nggak punya bekal. Tapi ada tuh orang tua yang curhat tuh gitu-gitu. Banyak. Kamu ya. Karena aku membiasakan untuk komunikasi terbuka ya. Silahkan curhat tentang keluarganya, ya tak tampung juga. Ada juga tuh Pak yang curhat tentang keluarganya tuh. Ada lah gitu. Ya itu ya proses gimana kita dekatkan gitu. Itu ya kan bekalku tuh ya dari buku-buku. Iya, yang sebenarnya di apa berusaha untuk disampaikan Fawas dan Kak Butet kan, bahwa pendidikan itu juga bukan tentang ngasih pengetahuan doang, tapi bagaimana membangun relasi yang enak antara. Iya. Aku nggak pernah marahin muridku karena kamu di bahasa Inggris 20 dan di IPA ini. Aku sampaikan ke orang tuanya. Ya memang Bu, saya aja cuma ngajar 2 mata pelajaran gitu. Anak-anak harus belajar 11 mata pelajaran gitu. Kalau dia bisa semuanya, alhamdulillah. Kalau ternyata dia sukanya sama IPA, karena aku pegang IPA dan bahasa sekarang, dulu sama bahasa Jawa lagi. Ya aku bilang, di saya dia bisa gitu. Di pelajaran lain, kalau gurunya tidak mengkomunikasikan ke saya bisa nggak tahu banyak. Paling tahu dari nilai yang ada di aku gitu kan. Jadi aku kemudian nggak apa-apa Bu, karena memang mereka harus belajar 11 mata pelajaran gitu. Saya aja yang pegang cuma 2 atau 3. Gurunya cuma 2. Jadi anak-anak iya ya, kadang kan orang tua kadang lupa gitu. Kalau maksudnya ketika mereka marahin anaknya kok nilainya jelek, ya mereka ya lupa aja kalau wah 11 loh mereka belajar banyak gitu, bro, banyak gitu. Jadi nggak apa-apa Bu ya, anak-anak kan kesenangannya beda-beda gitu. Tapi Miss gini-gini gitu ya, orang-orang kan beda. Paling ya aku berusaha itu. Aku sendiri dulu waktu SD tuh paling jago cuma pelajaran menggambar. Mana tuh satu yang Dewi Lestari? Dia ini karena ada sainsnya. Dewi ya kayak ya karena dia ada sainsnya juga, jadi berasa. Tapi kamu baca Dewi Lestari dari Supernova, enggak? Baca juga Supernova. Tidak semuanya, tapi Supernova aku baca. Harus tuh, suka banget Supernova tuh. Aku kan berseri ya dia. Kan yang berseri, aku nggak baca semua serinya. Aku nggak ngerti loh Supernova itu. Cuman aku memang belum menyelesaikan semua serinya, tapi baca. Suka? Ya suka. Oke. Ini nih tapi beneran yang wah bisa loh dia nulis begini gitu. Aku setebal ini kemarin habis berapa? 2 hari 3 malam. Wah cepet banget. Cepet karena beneran yang suka banget ya. Belajar biologi lagi dong dengan ini ceritanya apa sih sebenarnya Aroma Karsa ini? Ini dia ini ya. Aku belum baca loh serius. Apa?
nyiptain aroma parfum gitu. Si tokoh utamanya siapa? Yang dibahas itu. Siapa sih, aku kok udah lupa ya, baca ini udah lama. 2018. Siapa Kak tokoh utamanya? Jati. Ah iya, si Jati, dia punya apa sih, kayak warisan apa sih, penciuman yang bagus gitu. Terus dia menciptakan aroma apa tuh? Dia mencari apa sih, bunga apa ya, Ras? Bunga anggrek apa gitu. Itu tuh pemecah masalahnya gitu. Gitu. Itu yang buku sains aku suka. Tapi emang sebenarnya yang paling senang itu ya bacaan yang berhubungannya sama kehidupan sehari-hari sih. Nah ini nggak berhubungan sama kehidupan? Ini masih fantasi lah hitungannya. Yang kehidupan sehari-hari itu beneran yang apa ya, ke aku tuh tiap kali baca buku atau nonton, entah film, entah drama. Buku yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari itu jadi bikin kita punya kesadaran lebih itu loh. Kayak ini ya. Ya, tapi kan tiap orang ketika membaca buku dia punya masing-masing cara menyerapkan ya, maksudnya cara memahami gitu. Aku tiap baca atau nonton yang aku pahami ya itu gitu, karena ya kita butuh cermin lah paling nggak, maksudnya cermin untuk sadar, dan mereka itu ya cermin, aku udah di situ nggak ya, oh ini nih, oh harusnya gini ya gitu. Nah itu, entah itu drakor lah apa gitu ya, sebenarnya ada yang bisa kita ambil kalau kita mau gitu. Nggak cuman buat ya senang-senang juga, sama kalau mau ya ada kok. Dan ya buku paling berpengaruh itu ya pengalaman lah. Iya sih, itu buku yang itu nyata kita baca. Kehidupan kita di keluarga itu beneran buku penting banget itu. Karena kan orang ada tipe yang penting hidup aja gitu. Yang terjadi ya udah jalan aja. Kamu berarti mikir ya, apapun yang terjadi itu. Menyerap itu kan. Itu tuh setelah aku punya kesadaran gender, kesadaran berpendidikan, kesadaran berkeluarga, apalagi pasca menikah ini dengan berbagai macam gejolaknya. Baru juga 3 tahun, nggak nyampe 2 tahun, berapa bulan lah setelah menikah. Proses memasuki itu. Sebelumnya kan aku udah punya kesadaran itu. Wah, kita main setelah ini lempar. Ya Mas Ria. Habis ini aja. Aku punya kesadaran itu karena sudah punya dasarnya ya gitu. Jadi tiap kejadian di rumah aku pernah punya trauma yang menikah tuh beneran yang melihat ayah ibu kalau tengkar begitu ya, padahal ya cuman cekcok biasa hitungannya di keluarga. Seperti biasa yang terjadi di rumah tangga manapun ya. Itu tuh bisa bener bikin aku mikir males banget loh gitu. Sampai bikin kamu gitu ya sama pernikahan. Sampai pernah bikin yang begitu, pernah. Terus kehidupanku sebagai wanita keturunan Arab itu tuh beneran kok gini sih gitu kadang. Ada plus minusnya, maksudnya tidak kemudian ya aku juga banyak bersyukurnya bisa di lingkungan Arab karena kayak pendidikan agama apa itu tuh bisa dibilang aku bisa dapat porsi lebih dari teman-temanku yang nggak Arab. Walaupun tidak semuanya ya, dia yang kalau lahirnya meskipun nggak Arab tapi di lingkungan pesantren ya lebih bagus dia gitu maksudku. Ya banyak hal juga yang disyukurin gitu. Itu tuh ya dipelajarin. Aku punya contoh kayak ketika mau berkeluarga, aku punya banyak contoh tipe keluarga. Dari om-omku, saudara-saudara utim, bagaimana, karena tinggal bareng kan. Jadi aku beneran punya banyak kaca. Referensi gitu ya. Banyak referensi untuk ada kehidupan rumah tangga yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu. Terus teman-temanku juga. Terus ketika menjalani sendiri itu tambah yang lebih mantap tuh referensinya ya. Karena dialamin sendiri kan. Itu tuh sempet kemarin sih ada statusnya alumniku gitu. Dia membahas bisa nggak sih ketika kita hidup tuh cukup mensyukuri apa yang kita genggam, cukup mensyukuri apa yang bisa kita rasakan, cukup mensyukuri pokoknya hal-hal sederhana yang kamu lakukan gitu.
tidak menuntut hal-hal semacam itu. Itu pasca menikah. Jadi kesadarannya lebih tinggi tuh Gil untuk hal semacam itu karena kita mencoba untuk tidak menuntut kan. Kita mencoba tidak untuk menuntut, mencoba untuk sama-sama memahami gitu-gitu. Itu tuh lebih yang iki wes alhamdulillah kok gini. Iya, kemampuan itu menerima tuh penting ya. Itu tuh beneran yang tambah ini, tambah rasa untuk mensyukuri dari hal yang paling kecil gitu. Jangan berharap yang besar dulu ya, yang kecil dulu kamu syukurin, itu bisa nikmatnya berkali lipat. Itu. Berarti emang kamu selain dari baca, tuh emang dasar orangnya menyerap pengalaman kehidupan gitu, ya. Seneng. Aku kan soalnya secara pribadi tuh lebih banyak menjadikan buku sebagai referensi kalau aku. Jadi pengalaman sehari-hari tuh kadang nggak masuk dulu. Tapi sekarang, emang pernikahan tuh mengubah banyak hal ya. Jadi banyak dulu udah biasa gitu kalau teman-temanku curhat, biasa aku jadi tempat curhat temanku gitu, dan aku juga biasa juga itu caraku sih sebenarnya. Maksudku aku berharap teman-temanku juga nganggep kita keluarga gitu. Makanya aku biasa curhat sama mereka biar mereka juga membiasakan jangan ditanggung sendiri gitu. Ketika kamu punya seseorang untuk berbagi, yuk dibagi biar kamu nggak capek sendiri. Akhirnya mereka karena biasa mendengar aku yang cerita gitu, mereka juga mau cerita gitu. Ketika mereka bercerita tuh beneran yang berbagi emang. Wah, kehidupanku tuh jauh lebih harusnya disyukurin daripada aku maki-maki gitu. Kamu apa sih Pak yang ada cerita yang gitu. Lebih ngeri ya daripada ternyata, kita ya. Wah, kamu kuat banget sih jadi orang gitu, beneran yang mungkin anak-anak anggapnya Mbak Fe kok nggak pernah sedih sih gitu. Mana ada gitu. Ya kamu aja yang belum lihat gitu. Padahal ketika dia cerita, wah ya jauh lebih kuat kamu loh Do, gitu. Iya beneran gitu-gitu lagi. Tiap kali yang ada yang cerita itu ya beneran tak pahamin, nggak cuman kamu jadi pendengar toh gitu. Nah itu tuh, aku dulu jarang tuh cerita-cerita curhat begitu, karena selalu yang penting-penting aja dia omongin. Karena tapi kalau kita mau memperhatikan cerita orang ya, memang wah parah nih. Yang novel tuh kadang nggak ada apa-apanya kadang cerita orang aja. Karena dia udah ngalaminnya beneran. Iya. Itu jadi referensi penting ya, aku sih juga buat kita. Jadi kuat gini nih karena ya ada mereka yang nguatin gitu. Iya bener banget tuh. Ada mereka yang nguatin. Ya aku tiap temenku, kamu ya harus juga. Ya ada tipe orang yang nggak suka cerita memang. Ya. Aku dulu gak suka. Ini maksudnya, ya paling nggak jangan bawa tanggung sendiri. Kalau kamu nggak mau cerita ya tulis. Kalau kamu nggak mau nulis curhat sama Tuhanmu gitu. Jangan bawa ini. Kalau kamu nggak punya jalan keluar ngobrol gitu ya apa? Kamu kadang cuma butuh. Aku sebenarnya tipe orang yang cuma butuh ngobrol gitu ya. Ngobrol nanti keputusan. Misalnya ngobrol ini. Akhirnya keputusanku tapi aku ambil sendiri ketika proses itu loh. Ya anak-anak paling ngasih masukan ini. Oh iya juga sih gitu. Tapi yang tahu untuk kulaksanakan tuh keputusannya apa kan diri kita emang sendiri. Yang menjalani ya yang lebih tahu. Ya mereka kan ngasih masukan, oke. Ya aku ketika ngasih masukan ke teman-teman, ya lihat juga, oh anak ini cuma butuh didengarkan, oh anak ini butuh dikasih masukan. Ceritaku sama ceritamu beda gitu. Ketika aku di posisimu mungkin aku bisa melakukan ini gitu. Tapi kan yang lebih tahu ya kamu cocokin aja. Yang masuk itu yang mana gitu. Jangan kemudian pakai dengan caraku yang nggak masuk. Iya kan tiap kita tuh punya background yang beda-beda juga kan. Ada di ruang yang berbeda, punya masalah yang berbeda. Ngeri. Iya. Tapi kesini tuh aku berusaha untuk maksudnya bisa ngatasin sendiri gitu. Akhir-akhir ya masuk tahun inilah gitu, aku berusaha untuk nangis sendiri. Biasanya nangisnya ke anak-anak tetap. Ketika maksudnya punya masalah, itu bisa yang nyari temen dulu untuk nangis. Ya biasa kita punya sekarang lingkaran. Kan ada suami, Pak. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kemudian ini. Belum kan kita juga sama-sama masih bersama berproses jalan. Sementara sama mungkin sama sahabatku aku udah 12 tahun bareng mereka gitu. Sama suamiku jalan 3 tahun. Ada beberapa hal yang belum dia terima ketika aku curhat, malah mungkin membebani dia dan
Dia juga nggak tahu nih ngasih jalan keluarnya apa ya. Tapi itu tuh tahun ini aku mulai ngurangin gitu ya. Aku bilang, aku sekarang bisa nangis sendiri gitu. Aku tipe yang seperti itu, apa ya, manja bagaimana ya, entahlah apa istilahnya. Aku bisa tuh yang cerita, aku sekarang nangis sendiri bisa gitu. Karena biasanya kan nangis sama dia. Bisa tuh aku yang bisa ngobrol sama mereka tuh sampai segitunya bisa. Dulu tuh aku yang nangis sendiri, Pak. Baca buku tuh aku sendiri. Ya nangis sendiri, maksudnya ada beberapa part bagian hidup tuh yang biasanya aku curhat sama dia dulu. Mumpung ngomong pernikahan nih, aku mau nanya, kamu ngenalin Nawal nggak ke Sultan suamimu? Aku baru ngenalin beberapa buku aku bawa ke Keraksan gitu. Aku minta, dia kebetulan bukan tipe yang suka baca sih, cuman aku kenalin, abang kalau nggak suka baca ini dulu di apa tuh, baca apa tuh? Itu kenang-kenangan Burung Kutub apa sih? Wah, bukunya Martin Kiri yang tipis itu. Karena kan menyenangkan kan. Kamu di rumah tanggamu memang menerapkan apa ya? Kan si Nawal nih kayak mengajukan satu ide bahwa laki-laki dan perempuan tuh setara gitu. Kamu mengomunikasikan itu juga di keluarga, di keluargamu sendiri sama suami ya, sama suami. Mencoba mengkomunikasikan, tapi masih belum, maksudnya yang harus gitu, nggak, lebih ke itu prakteknya aja sih. Ya sedikit-sedikit, kerjaan domestik itu milik berdua gitu. Ya kamu sebagai imam punya tanggung jawab apa gitu. Aku ya kalau salah ya ditegur gitu. Apa ya tidak kemudian aku kasih keadilan gender seperti apa ya enggak. Aku ikut KGI sekarang. Paling kalau pas dia lagi di rumah dan aku sedang ada itu lagi ikutin forumnya KGI, ya aku minta dengerin juga lah bang, atau aku lagi ikut nonton, ya mbak main handphone tetap. Tapi paling nggak ya ada yang masuk, ya, sedikit-sedikit. Terus misalkan aku nonton film yang ada tentang keadilan gender juga, ini loh bang, gitu kita bahas sedikit. Meskipun ke dia, ya apa ya, kita punya kesenangan beda. Paling nggak ya aku berusaha menceritakan. Toh nanti misalkan ini ya dia ambil sendiri. Buku tuh beneran ya jadi cermin buat kita, jadi peta buat kita. Buat kamu yang lebih cermin ya buku itu sebagai alat untuk melihat diri kita sendiri. Cermin ini kedua. Yang pertama tuh ya beneran apa yang kita alamin. Masih ke murid-muridku tuh aku bilang, Gil, biasakan memperhatikan. Kamu keluar dari rumah ngelewatin apa? Jangan asal lewat gitu. Kayak aku belajar IPA nih kan, ngajar IPA. IPA itu semuanya berhubungan sama kalian. Kalian mau nyari obat kan ada pelajaran obat ini apa sih? Tanaman obat yang di rumah toga, tanaman obat keluarga. Itu dulu ada tuh. Iya, ada kan pelajaran itu. Kamu ke dapur. Ada kan di sekitar kalian. Terus aku misalkan minta ada pelajaran lingkungan. Jangan nyari contoh di internet. Aku gak suka biasanya kalau mereka jawabnya ini. Aku ngasih tahu. Makanya ketika kalian di rumah itu diperhatikan, jangan asal lewat gitu. Di sekolah dilihat sekolahnya kenapa. Kamu keluar dari rumah tuh ngeliat apa? Itu gitu. Jangan cuman lewat doang, lewat aja gitu. Kamu mau nyari contoh misalkan apa ya? Ya kebersihan sih yang banyak, terus anggota gerak tubuh dipegang, dirasakan apa, dipegang gitu. Jangan jauh-jauh ngambil di internet atau apa, karena semuanya itu sebenarnya pelajaran yang kalian baca itu ngambilnya dari yang kalian lakukan. Aku tuh ngasih pengetahuan itu ke anak-anak gitu. Miss paling nggak suka kalau kalian diminta bikin contoh, kemudian contohnya cuma nalin dari internet. Miss lebih suka ketika jawaban kalian pendek, tapi itu yang nggak apa-apa gitu. Tapi itu yang kalian lakukan, kayak gitu. Itu tuh aku ngasih pemahaman. Ayo coba diperhatikan, jangan cuma asal lewat. Kamu perhatikan
orang tuamu, kamu perhatikan ketika keluar dari rumah kamu ngelewatin apa aja. Tadi ngelewatin apa? Ingat nggak gitu? Lu tanya gitu. Kamu ke sekolah ingat nggak? Di ruang guru tuh apa? Ada apa? Ada apa? Lo mencoba membangun kepekaan mereka ya sejak dini. Pokoknya apapun yang Bu ambil itu harus sepenuhnya dengan sadar. Oke, mantap. Kayak sholat aja loh, Gil. Kan kita harus sadar 100% gitu kan, sering tuh ngawang. Kalau sholat subuh kadang nggak sadar 100%. Itu ngawang-ngawang. Padahal kan syaratnya ya kamu harus beneran sadar dong gitu. Ya itu tuh tuntunannya sebenarnya dari situ tuh. Ya, jadi semua hidupku tuh harus penuh kesadaran. Mantap. Biar beneran ridho, beneran ikhlas, beneran jadi pahala, beneran jadi yang baik gitu-gitu loh. Itu beneran itu dibangun itu. Ya semoga bisa istiqomah. Gue pas sampai sekarang kan sayang sekali. Doanya sekarang semoga bisa istiqomah, tetap bisa ngebangun kesadaran. Mantap. Ini memang penting. Jadi kalau aku tangkap dari ceritamu tadi ya, dari awal kamu berangkat dari keluarga yang ya seperti itu, kemudian menemukan pergaulan yang memperkenalkan kamu pada kesadaran-kesadaran yang kamu jadikan gitu. Pegangan ya. Aku menangkapnya perjalanan hidupmu ini dan bersinggunganmu dengan buku-buku ini itu memang apa ya, perjalanan yang lumayan unik kayak. Karena banyak kan orang yang sebenarnya dia tuh mengalami apa yang lebih dari kita kan, lebih pedih banyak. Mungkin lebih apa, lebih tapi ya dapatnya biasa aja ke dia gitu. Sementara kamu ya kamu berusaha memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang kamu alami dan orang lain alami, dan juga lewat bacaan-bacaan ini untuk membangun sesuatu kesadaran yang bisa dipakai untuk menjalani kehidupan ke depan. Karena ada orang yang hidupnya kan cuma ya hari ini begini, besok ya begitu lagi, dan terus begitu. Sementara kan kita juga harus lebih baik dari hari kemarin ya. Nah, itu. Dimulai dari mensyukuri yang udah keluargamu bangun gitu. Karena dasarnya kan sebenarnya dari rumah. Ya. Dasarnya itu pasti dari rumah. Kamu keluar rumah itu cuma proses pengembangan aja. Tapi dasar itu dari rumah. Makanya ya kayak yang tadi aku bilangin, kamu mau merubah apa yang sudah settle selama ratusan tahun itu tidak susah gitu. Ya sudah, kembangkan apa yang kamu ini bareng keluarga kecilmu dulu. Dan sebenarnya apa yang sudah terbangun itu sebenarnya kan punya ininya sendiri kan, punya sejarahnya sendiri, punya konteksnya sendiri, yang barangkali ya namanya perubahan kondisi ya barangkali kurang cocok dengan kondisi kini. Apalagi kan namanya keluarga kan nggak mungkin ngasih yang buruk nih. Cuman ya cara penyerapan kita beda, cara praktis konteksnya juga berbeda. Tapi ya memang dasar dari semuanya itu keluarga memang. Keluarga, lingkungan, terus gimana kita cara namengin diri kita untuk berkembang ke hal yang baik gitu. Aku juga gitu tuh, aku sama Laras sepakat nih kalau wah keluarga kita nih udah punya tradisi begini, keluarga kita tradisinya begini, aku sama dia. Ya itu kan memang sudah jalan mereka ya, jalan yang mereka tempuh membuat mereka begitu. Kita nggak bisa nyalain. Mungkin mengalami kondisi yang berbeda sehingga bisa jadi nilai-nilai tertentu tuh nggak cocok. Ya udah kita cari cara untuk membangun yang ya lebih baik dari mereka. Yang cara ya yang baik-baik diambil memang. Iya, bukan cuman lahirnya langsung. Ada kan yang memang putus langsung. Iya, nggak mau putus. Padahal ya kamu dasarmu untuk hidup ya mereka gitu ya. Kamu yang harus nerima sebenarnya dulu. Kamu terima dulu, kamu sadari dulu kenapa bisa gitu, kenapa misalkan ya kamu kesel sama orang tamu ya kenapa orang tamu kayak gitu. Kan nggak pasti ada sebabnya itu. Ya. Kita pahami itu. Kamu punya harus kesadaran itu tuh. Jadi pasti ada hal yang harus bisa kamu syukurin. Yo piye, ibumu ngelahirin aja udah taruhannya nyawa gitu. Karena kalau kita hanya sekedar tidak setuju dan apa namanya anti ya,
bisa jadi menurutku mengulang hal yang sama tanpa disadari loh. Sebenarnya iya banget. Makanya tuh menurutku perjalanan hidupmu, nah uniknya di situ. Karena tidak banyak yang berpikir ke situ ya, memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu sebagai bahan untuk membangun kesadaran. Mantap nih, thank you Pai. Kita udah ngobrol lama banget dan wah obrolannya berat nih, ngeri. Pokoknya kalau ada salah-salah mohon maaf. Ini kan maksudnya perspektif aku secara pribadi. Gitu. Nanti kita ngobrol sama orang lain beda lagi. Beda lagi. Sudah karena, beda pengalaman. Di dapur kultur ini, meskipun kita semua bisa jadi adalah pembaca buku, kayak yang kamu ceritakan, caramu membaca dan caramu menempatkan buku itu sebagai apa kan bisa jadi berbeda-beda. Fai menempatkan buku sebagai cermin kedua melihat diri sendiri. Seperti itu. Wajar. Ya udah, kita akhiri saja karena sudah sangat siang. Terlalu lama kita besok ngobrol. Kita ketemu lagi sama yang lain-lain. Yang lain-lain. Thank you, Pai. Sama-sama. Udah, cut.